Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami, di mana di sini kami membuat analisis kinerja wireless WiFi versus Bluetooth berdasarkan jarak dan penghalang, ya. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Next lang. Ada saya sendiri, Adrian Syarif Nilham dengan NIM 99, dan teman saya Gilang Pratama Arianto dengan NIM 90. Saya Irsyadul Libat dengan NIM 84. Saya Julian Raffiandi dengan NIM 105. Saya Abdul Rahman dengan NIM 120. Oke, baik. Jadi di sini kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yang dimana di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gilang Pratama Arianto. Baik, di sini masuk ke bab 1 pendahuluan, yang dimana di latar belakang kami itu dalam era transformasi digital saat ini, kebergantungan kita terhadap konektivitas nirkabel sudah mencapai titik yang krusial. Teknologi wireless tidak lagi sekedar pelengkap, melainkan infrastruktur fundamental yang menopang ekosistem internet. Internet of Things, IoT, smart home, hingga produktivitas kerja harian kita. Baik itu streaming video, resolusi tinggi, maupun pertukaran data sensor yang stabilitas koneksi menjadi parameter kualitas layanan yang tidak bisa ditawar. Namun, di lapangan muncul paradoks yang membingungkan pengguna. Meskipun WiFi dan Bluetooth sama-sama berpotensi pada pita frekuensi, perilaku keduanya sangat bertolak belakang. Pengguna kerap mengalami fenomena frustasi seperti zona mati, dead zone di sudut rumah tertentu, atau headset Bluetooth yang suaranya putus-putus hanya karena terhalang satu tembok. Padahal indikator sinyal di perangkat masih terlihat ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara spesifikasi teknis di atas kertas dengan performa nyata di lingkungan fisik. Oleh karena itu, penelitian ini atau proyek ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada teori free space path loss mata. Kita perlu menguji secara empiris bagaimana kedua protokol ini bertarung melawan hambatan fisik nyata seperti tembok, beton, dan jarak ekstrim. Studi ini bertujuan membedah karakteristik teknis tersebut untuk menjawab mengapa satu teknologi bisa bertahan sementara yang lain gagal total dalam kondisi lingkungan yang sama. Selanjutnya lanjut ke tujuan proyek ini, yaitu 1. Mengukur kinerja sinyal WiFi dan Bluetooth. 2. Menganalisis pengaruh jarak dan penghalang. 3. Menyajikan hasil dalam laporan dan grafik. Selanjutnya adalah bab 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebagai landasan kami menggunakan beberapa parameter kunci. Untuk WiFi standar 802.11, fokusnya adalah throughput tinggi dan jangkauan luas, sedangkan Bluetooth yaitu standar 802.15.1 fokus pada efisiensi daya. Nah, di sini konsep wireless communication. Komunikasi nirkabel adalah metode transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, sebagai media transmisi. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi nirkabel adalah sifat gelombang radio yang rentan terhadap gangguan saat merambat di udara. Nah, sinyal ini pasti mengalami pelemah daya atau path loss seiring dengan bertambahnya jarak tembus dari sumber pemancar ke penerima. Secara teoritis, dalam ruang bebas tanpa hambatan (free space), besarnya pelemahan sinyal ini dapat diestimasi menggunakan model matematika Free Space Path Loss atau ESPL. Rumus ini menggambarkan hubungan logaritmik antara penurunan daya sinyal terhadap jarak dan frekuensi. Nah, bisa dilihat rumus ESPL
dalam satuan dB sama dengan 20 log 10 satuan D ditambah 20 log 10 frekuensi dikurang 147,55 di mana D adalah jarak dalam meter dan F adalah frekuensi dalam hertz. Persamaan ini menunjukkan implikasi penting bahwa setiap kali jarak digandakan, kekuatan sinyal akan mengalami penurunan sekitar 6 dB. Namun dalam kondisi nyata, real environment, penurunan ini bisa lebih drastis akibat fenomena lain seperti reflection, diffraction, dan scattering. Next. Nah, karakter Wi-Fi 802.11. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah kumpulan standar untuk jaringan lokal nirkabel WLAN yang didasarkan pada spesifikasi IEEE 802.11. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan konektivitas broadband dan throughput tinggi dan jangkauan area lokal. Biasanya radius 30-100 meter indoor. Standar Wi-Fi terus berkembang dari 802.11b, G, N, AC, hingga AX, Wi-Fi 6, dengan peningkatan pada efisiensi spektrum dan kecepatan data. Wi-Fi beroperasi menggunakan teknik modulasi yang kompleks seperti ortogonal, frekuensi, division, multiplexing, atau yang disebut juga OFDM, dan amplitude modulation atau yang disebut QAM, menggunakan lebar pita atau bandwidth saluran 20 MHz, 40 MHz atau lebih lebar menggunakan Wi-Fi mentransfer data dalam volume besar. Namun penggunaan bandwidth yang lebar dan modulasi tinggi membuat Wi-Fi cenderung lebih sensitif terhadap noise dan interferensi pada jarak jauh dibanding teknologi narrowband. Selain itu, daya pancar Wi-Fi umumnya dibatasi regulasi hingga maksimal 100 mW atau 20 dBm untuk penggunaan dalam ruangan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Momo. Selanjutnya ada karakteristik Bluetooth atau klasik atau BLE. Bluetooth adalah standar teknologi nirkabel terbuka untuk pertukaran data jarak pendek yang didasarkan pada IEEE 802.15.1. Berbeda dengan Wi-Fi yang berfokus pada kecepatan tinggi, Bluetooth didesain untuk efisiensi daya yang sangat tinggi dan biaya implementasi yang rendah. Bluetooth menggunakan teknik frekuensi Having Spread Spectrum atau FHSS, di mana sinyal melompat di antara 79 saluran frekuensi yang berbeda sebanyak 1.600 kali per detik. Nah, teknik FHSS ini menjadikan Bluetooth sangat tahan terhadap interferensi dari perangkat lain yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Nah, karena probabilitas tabrakan data pada frekuensi yang sama sangat kecil, berdasarkan daya pancarnya, Bluetooth dibagi menjadi beberapa kelas, di mana yang paling umum pada smartphone adalah kelas 2 dengan daya maksimal 2,5 mW atau 4 dBm, dan jangkauan teoritis sekitar 10 meter. Versi terbaru seperti Bluetooth Low Energy atau BLE semakin mengoptimalkan konsumsi daya dengan mekanisme sleep yang agresif, namun tetap mempertahankan karakteristik jangkauan yang serupa. Next. Mau jangan dibaca semua, mau baca singkat-singkat aja. Ya, selanjutnya ada parameter kinerja RSSI, throughput, latency, packet loss. Nah, yang pertama RSSI atau Receive Signal Strength Indicator, itu indikator kekuatan sinyal yang diterima oleh antena perangkat klien dinyatakan dalam satuan dBm. Nah, yang kedua throughput, yaitu ukuran kecepatan transfer data aktual yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu, biasanya Mbps. Nah, yang ketiga ada latensi, yaitu waktu tunda yang dibutuhkan paket data untuk merambat dari pengirim ke penerima. Dan yang keempat ada packet loss, yaitu persentase paket data yang gagal mencapai tujuan. Next.
pengujian aku. Nah, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode pengujian. Nah, adapun metode pengujian kami yaitu kami melakukan eksperimen di lingkungan indoor dengan 2 skenario. Nah, skenario pertama itu adalah variasi jarak tanpa penghalang atau line of sight, di mana kami mengukur sinyal dari jarak 1 meter bertahap hingga 15 meter. Nah, skenario kedua adalah variasi penghalang pada jarak tetap 5 meter menggunakan pintu, kayu, dan tembok beton. Nah, alat yang kami gunakan adalah Wi-Fi analyzer dan Bluetooth meter pada smartphone. Di sini tadi kami ngetesnya pakai Oppo A92. Oke, next. Nah, adapun dokumentasi pengujiannya, di mana ini pada pengukuran pertamanya itu per tahap dari 1 meter, 0,5 meter, terus 3 meter, 15 meter. Nah, sekian. Next. Nah, di sini pun ada pun hasil dari pengecekan Bluetooth-nya. Data-datanya di sini sudah jelas. Yang sebelah kiri ini dokumentasi hasil Bluetooth ya, Bluetooth meter, dan yang sebelah kanan ini adalah tes WiFi. Oke, next. Nah, adapun hasil dari tabel-tabel ini, dimana ini adalah hasil dari RFI terhadap jarak Bluetooth ya, dimana approximate distance-nya ini adalah jarak dimana HP itu diletakkan kayak ini pada posisi 1 meter, RSI Bluetooth-nya itu min 72 dBm. Nah, ini kekuatan sinyalnya tuh sangat stabil, dan ada pun juga MAC address-nya sini tertera ya, sesuai dengan aplikasi di Bluetooth meter tadi. Nah, ini terus-terusnya min 76 dBm masih stabil dengan jarak 2 meter, 5 meter itu stabil. Terus masuk ke 3 meter dia mulai tidak stabil, dimana ini ada agak gangguan sedikit kalau di 3 meter, agak hilang-hilang sinyal. Nah, pas di 15 meter itu kondisinya sangat buruk sekali, yang dimana kekuatan sinyalnya itu putus-putus atau intermittent, kayak hilang koneksi gitulah tiba-tiba. Nah, di saat di posisi 20 meter Bluetooth sudah tidak mendeteksi sinyalnya lagi. Oke, next. Ini yang ini di WiFi pada saat jarak 1 meter kecepatan Mbps-nya itu min 57 dBm, nih dimana ini sangat stabil ya, sangat stabil, tidak ada gangguan dan jaringannya kuat. Dan di saat 2 meter min 65 dBm didapatkan datanya itu masih dalam stabil. Nah, yang di min 90 dBm ini udah putus-putus ya, intermittent, yang dimana posisinya ini 15 meter jangkauannya. Nah, di saat 20 meter dia juga udah tidak terdeteksi lagi. Oke, next. Baik, di sini kita masuk ke tabel hasil pengujiannya, di mana pengaruh jarak terhadap throughput WiFi pada saat jarak 1 meter, throughput download atau Mbps-nya ini mendapatkan di nilai 42,5 Mbps atau latensi MS-nya itu 4 ms. Nah, di sini tuh 4 ms sudah kencang banget kekuatan sinyalnya. Lalu di jarak 5 meter, throughput download Mbps-nya itu 35,2 Mbps. Di sini mendapatkan latensinya itu 9 ms. Dan seterusnya ketika 15 meter dia pingnya mulai menaik sampai ke 68 ms. Oke. Selanjutnya ada pengaruh penghalang jarak tetap 5 meter. Nah, di sini pengaruh ada penghalang sinyal itu nilainya berubah gimana. Tanpa penghalang loss ini RSSI WiFi-nya itu mendapatkan min 5 dBm, penurunannya 0 dB. Berarti ini tanpa penghalang tidak ada penurunan sama sekali. Jadi nilai RSSI-nya ini tidak ada berubah. Dan RSI Bluetooth-nya juga min 70 dBm, penurunannya 0 dB. Berarti ini tidak ada
gangguan sama sekali ya. Nah, kalau ketika pintu kayu nilai RSI WiFi-nya 50 min 80 min 58 dBm, penurunan dB-nya itu bisa sampai ke nilai min 6 dB. Jadi pintu kayu ini memakan pengaruh juga, dia memakan nilai min 6 dB. Nah, kalau RSI Bluetooth sama juga, dia menghalang mengurangi min 6 dB. Nah, kalau tembok beton ini penurunan dB-nya tuh sinyal yang berkurang bisa min 23 dB. Sedangkan di Bluetooth dia bisa berkurang min 22 dB. Oke, next. Di sini ada grafik hasil pengujian yang akan dibahas oleh teman saya, oleh Julian Raffiandi. Oleh Julian Raffiandi, dipersilakan. Nah, di sini ada gambar grafiknya, grafik RSI versus jarak. Mari kita analisis grafik pertama ini. Garis biru atau Wi-Fi selalu berada di garis oranye atau Bluetooth. Ini membuktikan bahwa Wi-Fi memiliki transmit power yang jauh lebih besar, sekitar 100 miliwatt, dibandingkan Bluetooth sekitar 2,5 miliwatt. Pada jarak 15 meter, Wi-Fi masih bisa mempertahankan koneksi di level minus 90 dBm, sedangkan Bluetooth sudah mengalami disconnection. Ini mengkonversikan teori bahwa meskipun frekuensinya sama, desain power Wi-Fi membuatnya jauh lebih superior dalam menembus jarak dibandingkan Bluetooth yang memang didesain hanya untuk personal area network. Grafik throughput Wi-Fi. Grafik selanjutnya menunjukkan fenomena menarik antara kekuatan sinyal kecepatan. Perhatikan bahwa sinyal turun. Kecepatan garis biru atau anjlok sangat tajam dari 42 Mbps menjadi hanya 5 Mbps dari jarak jauh. Mengapa ini terjadi? Ini adalah efek dari mekanisme adaptive modulation. Saat sinyal melemah, sistem Wi-Fi secara otomatis menurun kompleksitas modulasi, atau misalnya dari 64 QAM turun ke QPSK. Untuk mencegah data korup, akibatnya kecepatan transfer dikorbankan demi menjaga koneksi tetap menyambung. Di saat yang sama, latensi atau garis ungu melonjak naik yang menyebabkan lag. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan ke yang terakhir, yaitu penutup, yang dimana kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa satu, jarak berbanding terbalik dengan RSSI. Semakin jauh jarak penerima dari pemancar, nilai RSSI semakin kecil, semakin negatif dia. Pola penurunan ini konsisten pada Wi-Fi maupun Bluetooth. Nah, lalu yang kedua, kekuatan sinyal Wi-Fi memiliki daya pancar dan sensitivitas yang lebih baik dibandingkan Bluetooth. Pada jarak yang sama, RSSI Wi-Fi rata-rata lebih kuat, 10-15 dBm dibandingkan Bluetooth. Yang ketiga itu dampak obstacle. Tembok beton memberikan redaman sinyal yang sangat besar, lebih dari 15 dB. Dibandingkan pintu kayu, Bluetooth sangat rentan terhadap halangan fisik dan seringkali kehilangan koneksi jika terhalang tembok beton. Sedangkan Wi-Fi masih mampu menembus meski dengan penurunan kecepatan. Nah, yang terakhir, yang keempat, batas jangkauan aktivitas. Dalam percobaan ini, Bluetooth efektif digunakan 8-10 meter loss. Wi-Fi masih efektif hingga 15 meter loss sebelum throughput turun di bawah standar kenyamanan pengguna. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, akan ditutup oleh Ilham. Nah, baik, jadi itu saja presentasi dari hasil studi case kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.